Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Partai Komunis Indonesia didirikan oleh Hank Snevely, dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. Kantor pusat Jakarta. Partai ini memiliki majalah Suara Rakyat dan Harian Rakyat, Sayap Pelajar CGMI, Sayap Pemuda Pemuda Rakyat, Sayap Perempuan Gerwani, Sayap Buruh Sopsi, Sayap Petani BTI. Keanggotaan pada tahun 1960 3 juta. Ideologi komunisme, marxisme, leninisme. Lambang Palwarit. Hank Snevely dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indische Social Democratic Association, dalam bahasa Belanda Indische Social Democratische Vereniging (ISDV). Pada Oktober 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda. Het Frits Woord. Editornya adalah Adolf Pars. Di bawah kepemimpinan Snevely, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia, dan dalam waktu 3 bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang pada 1917. Banyak anggota Serikat Islam seperti dari Surabaya, Semaun, dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Snevely. Cara kerja ISDV secara klandestin, rahasia. Meluncurkan publikasi lain, Suara Rakyat. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris bendahara dan 3 dari 5 anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari komunis internasional. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi dirubah. Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada Mei 1925, Komite ISEK dari Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis. Tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin dan Musso menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Dalam sebuah konferensi di Prambanan, Jawa Tengah, Serikat Buruh Perdagangan dan Dikontrol Komunis memutuskan revolusi akan dimulai dengan pemogokan oleh para pekerja buruh kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan luas untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai. Hal ini akan mengarah pada PKI yang akan menggantikan pemerintah kolonial. Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Bersama Alimin, Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI di era tersebut sedang tidak berada di Indonesia. Ia sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka yang tidak setuju dengan langkah pemberontakan tersebut. Pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. 13.000 orang dibunuh dan 4.500 dipenjara. Sejumlah 1.308 orang yang umumnya kader-kader partai diasingkan, serta 823 dikirim ke Boven-Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Pada tahun 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintah Hindia Belanda.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935, Musso kembali dari pengasingannya di Moskow, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakan bawah tanahnya. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kemudian PKI bergerak di berbagai front seperti misalnya Gerindu dan Serikat-Serikat Buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis. Perhimpunan Indonesia yang tak lama kemudian berpihak pada PKI. PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Banyak unit bersenjata berada di bawah kontrol atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam memerangi Belanda, Presiden Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Selain itu, pertumbuhan PKI bermasalah, serta berbagai kekuatan asing, khususnya semangat penuh anti-komunis dari Amerika Serikat. Dengan demikian, hubungan antara PKI dan kekuatan lain yang juga berjuang untuk kemerdekaan pada umumnya berjalan sengit. Pada Februari 1948, PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, namun Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. Milisi Pesindu berada di bawah kendali PKI. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia setelah 12 tahun di Uni Soviet. Politbiro direkonstruksi, termasuk DN Aidit, MH Lokman dan Nyoto. Pada 5 September 1948, ia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet, dan anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur. Setelah penandatanganan perjanjian Renville pada tahun 1948, hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Banyak unit bersenjata dari Partai Republik kembali dari zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Unit gerilya dan milisi di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri. Di Madiun, kelompok militer PKI menolak untuk pergi bersama dengan pelucutan senjata para anggota yang dibunuh pada bulan September tahun 1948. Pembunuhan itu memicu pemberontakan kekerasan. Hal ini memberikan alasan untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Saifuddin sebagai perdana menteri. Pada saat yang sama, PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36.000 dipenjara. Di antara beberapa pemimpin yang tereksekusi termasuk Musso yang dibunuh pada tanggal 31 Oktober 1948. Saat tertangkap di desa Nitan, Kecamatan Sumorjo, Ponorogo, diduga ketika Musso mencoba melarikan diri dari penjara. Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Tiongkok, namun PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai pada tahun 1949. Pada 1950, PKI mulai kembali kegiatan penerbitannya dengan organ-organ utamanya, yaitu Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lokman, Nyoto, dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satu pun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat. Dari sekitar 3.000 hingga 5.000 anggota partai pada tahun 1950 menjadi 165.000 pada tahun 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959.
Oposisi lanjutan oleh Belanda terhadap Irian Jaya adalah masalah yang sering diangkat oleh PKI selama tahun 1950. Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan-pemogokan yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas oleh kubu yang menentang PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu. Pada Februari 1958, sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan pro-Amerika Serikat antara militer dan politik sayap kanan, para pemberontak yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, memproklamasikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada 15 Februari 1958. Pemerintah revolusioner yang terbentuk ini segera mulai menangkap ribuan anggota PKI di daerah di bawah kendali mereka. PKI mendukung upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan, termasuk pemberlakuan hukum darurat militer. Pemberontakan itu akhirnya dikalahkan. Pada bulan Agustus 1959, terjadi atas nama militer untuk mencegah penyelenggaraan Kongres PKI. Namun Kongres digelar sesuai jadwal dan ditangani oleh Soekarno sendiri. Tahun 1960, Bung Karno meluncurkan slogan Nasakom. Sebelum pemilu 1955, PKI disukai Soekarno untuk rencana demokrasi terpimpin dan merupakan pendukung aktif Soekarno. Pada pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% perolehan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 kursi dari 514 kursi di Konstituante. Pada Juli 57, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama, PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. September 57, Masumi yang merasa tersaingi oleh PKI secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang. Pada 3 Desember 57, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Meskipun PKI mendukung Bung Karno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada bulan Maret 1960, PKI mengecam penanganan demokratis anggaran oleh Bung Karno. Pada tanggal 8 Juli, Harian Rakyat menerbitkan sebuah artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pemimpin PKI sempat ditangkap oleh militer, tetapi kemudian dibebaskan atas perintah Bung Karno. Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya. Dan baik PKI maupun Partai Komunis Malaya menganggap pemberontakan Malaysia sebagai proyek neokolonialisme dan neo-imperialisme Inggris dan sekutunya. Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaannya mencapai 3 juta orang pada tahun 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Cina. Pada bulan Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI Aidit dan Nyoto diangkat menjadi menteri penasehat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaya, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah konfederasi Mapilindu. Sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Mapilindu dan Federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagai kelompok berhasil mencapai Semenanjung Malaya, lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Sebagian satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan Kalimantan. Salah satu hal yang dilakukan PKI setelah masuk dalam pemerintahan Orde Lama adalah diusulkannya Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani. Pemimpin PKI bermaksud dengan dibentuknya Angkatan Kelima ini diharapkan dapat mendukung mobilisasi massa untuk menuntaskan operasi Dwi Kora dalam menghadapi Malaysia. Namun hal ini membuat TNI Angkatan Darat merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI. Pada Januari 1964, PKI mulai menyita properti Inggris yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Pada pertengahan 1960-an, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
memperkirakan keanggotaan partai meningkat menjadi sekitar 2 juta atau 3,8% dari populasi usia kerja negara. Bung Karno bertindak menyeimbangkan antara PKI, militer, fraksi nasionalis, dan kelompok-kelompok Islam yang terancam oleh kepopuleran PKI. Pengaruh pertumbuhan PKI menimbulkan keprihatinan bagi pihak Amerika Serikat dan kekuatan Barat anti-komunis lainnya. Situasi politik dan ekonomi menjadi lebih tidak stabil. Inflasi tahunan mencapai 600%. PKI dirasakan oleh kalangan politik beberapa bulan menjelang peristiwa G30S makin kuat, sehingga para pesaing PKI mulai khawatir PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Gerakan-gerakan untuk menentang PKI mulai bermunculan dan dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember 1964, Karul Saleh dari Partai Murpa dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murpa. Tuntutan itu dipaksakan kepada Bung Karno pada awal 1965. Dalam konteks konfrontasi dengan Malaysia, PKI menyerukan untuk mempersenjatai rakyat. Sebagian besar pihak dari Tentara Angkatan Darat melarang hal ini. Sikap Bung Karno tetap secara resmi untuk tidak terlalu mengambil sikap atas hal tersebut. Pada tanggal 8 September, demonstran PKI memulai untuk pengepungan selama 2 hari di Konsulat Amerika Serikat di Surabaya. Pada tanggal 14 September, Aidit mengalamatkan kepada anggota agar waspada dari hal-hal yang akan datang. Pada 30 September, Pemuda Rakyat dan Gerwani, kedua organisasi PKI terkait menggelar unjuk rasa massal di Jakarta terhadap krisis inflasi yang melanda. Pada malam 30 September dan 1 Oktober, 6 jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuhan para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Dengan banyaknya jenderal tentara senior yang mati atau hilang, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober. Tentara dengan tepat menyalahkan upaya kudeta PKI dan menghasut dengan kampanye propaganda anti-komunis di seluruh Indonesia. Bukti yang mengaitkan PKI untuk pembunuhan para jenderal tidak meyakinkan, yang mengarah ke spekulasi bahwa keterlibatan mereka sangat terbatas, atau bahwa Soeharto mengorganisir peristiwa secara keseluruhan atau sebagian dan mengkambing hitamkan kepada komunis. Dalam pemerintahan anti-komunis melalui kekerasan berikutnya, diperkirakan 500.000 komunis secara efektif dihilangkan. Merujuk pada pembantaian di Indonesia 1965-1966. Jenderal Soeharto kemudian mengalahkan Soekarno secara politik dan diangkat menjadi presiden pada tahun 1968 karena mengkonsolidasikan pengaruhnya atas militer dan pemerintah. Demikian Gua Kura, Takar Lampis Sundel.